Assalamualaikum, salam sejahtera, kopi sarangan koma di Ngawi. Selamat datang sekali lagi ke Kamulah Podcast bersama host Anda, Aizul Juliring. Seperti biasa akan membawakan individu, tokoh, dan pemengaruh tempatan untuk dijadikan sebagai inspirasi, motivasi, dan sebab untuk kita berubah menjadi lebih baik. Jadi hari ini kita akan bawa seorang lagi pempengaruh yang mahir dalam bidang yang dia ceburi. Jadi mari kita sama-sama dengarkan apa yang kita boleh belajar daripada dia. Kepada mereka yang berminat dalam agro makanan, dengarkan apakah tips, fatwa, dan juga pengalaman yang boleh kita pelajari daripada dia. Dan sama-sama kita dengarkan apakah message berani berubah yang akan dikongsikan sebentar lagi. Come on lah! Jadi hari ini kita akan bersama dengan satu orang lagi anak muda yang berasal daripada kampung Himolheng Ranau. Seorang yang sangat saya hormati dan saya kagumi pencapaian pribadi dan juga semangat perjuangan beliau. Beliau ialah Brother Sabli Yusin ataupun saya panggil sebagai Cip Sabli. Apa kabar Cip? Syukur Alhamdulillah, Cip. Kabar baik. Macam mana bulan puasa nih? Syukur Alhamdulillah, setakat ini puasa full juga lah. Oke. Sudah hari ke-6 sudah kan? Nah, itu makluman pendengar kita shoot episode ini pada bulan puasa. Oke? Jadi Chip Sabli dengan identitinya Topi Cowboy, di mana-mana kita boleh saksikan dengan penampilan yang seperti ini pasti akan menimbulkan rasa keturigaan dan juga mungkin pertanyaan daripada orang yang melihat kepada penampilan seperti ini ya. Sebab di sini kita tiada kuda kan? Iya. Tapi Bro Sabli, Chip Sabli ada kuda. Dulu ada kuda, tapi kita sudah jual lah. Tidak mampu untuk memaintain kuda. Bukan senang mau jaga ini kuda. Kita kena biarpun dia 1 ekor saja, tapi kita kena hari-hari luangkan masa untuk dia. Oke, jadi tapi topi itu walaupun bukan kuda tapi ada maksud lain. Ini lambang seorang penternak lah. Penternak. Ini kita punya branding. Itu yang kita akan dengarkan bersama-sama sebentar lagi lah perkongsian daripada seorang penternak kambing antara yang terulung ataupun antara yang boleh kagumi pencapaiannya di negeri Sabah. Jadi sebelum itu kita mungkin saya boleh bacakan sedikit lah biodata untuk mungkin makluman dan juga pengetahuan para pendengar. Bro Sabli ataupun Chip Sabli ini sebenarnya seorang graduan dalam bidang sains sosial, khususan dalam sejarah di Universiti Malaysia Sabah, bergraduasi pada tahun 2009. Betul Chip? Betul. Dan sebaik saja selesai bergraduasi, terus memulakan penternakan kambing pada tahun tersebut, bergraduasi itu. Jadi ini sesuatu yang bukan baru, bukan sesuatu yang biasa lah kepada graduan pada umur dan zaman-zaman itu kan. Dan Sabli bertolak daripada itu menceburi bidang peternakan kambing sehinggalah mempunyai ratusan ekor kambing, mempunyai sebuah ladang dan sekarang juga mempunyai sebuah pusat agro pelancongan yang dinamakan sebagai Sabli Got Heaven. Kalau daripada Tamparuli sampai ke Ranau nih, kita nampak sebelum ini banyak signboard SGH ya, Sabli Got Heaven itu, maka inilah orangnya, pemiliknya. Dan Sabli bukan sahaja mempelopori peternakan kambing dan juga agro pelancong dalam perkambingan, tapi juga banyak menghasilkan produk-produk hiliran yang berkaitan dengan kambing. Selain itu juga antara yang mempelopori kursus latihan-latihan dalam industri kambing secara bersistem ya, yang saya ingat ini juga sesuatu yang baru kepada negeri Sabah sejak sebelum pandemik yang lepas, dan telah pun melahirkan ramai peternak yang berjaya
Mungkin untuk kursus ini Cip, dia kita bukan orang yang baru lah, tapi kita orang yang betul-betul buat secara konsisten. Mungkin kalau saya tidak silap, daripada tahun 2016, Ya. itu first time saya berkursus lah, menganjur kursus, kita mengajar pasal industri peternakan kambing ini, sehingga sekarang time kita berpodcast ini, mungkin kita sudah melalui 70 ke 75 siri kursus lah. Wah, banyak itu. Jadi memang kita bayangkan saja setiap kursus itu dia ada 30 ke 40 orang peserta. Kita ambil purata 30 orang lah. Jadi kalau kita ada 70 siri kursus pun sekurang-kurangnya kita sudah ada 2.100 orang peserta. Jadi kita berharap ataupun kita tidaklah berharap 100% peserta kursus ini pelihara kambing. Kalau ada 5%, 10% daripada 2.100 orang ini pun syukur alhamdulillah lah. Sudah kan? Iya. Betul. Dan Saudara Sabli juga mempunyai banyak pencapaian lah. Selain daripada pernah memenangi Grand RBC, Rural Business Challenge pada tahun 2013. Saya waktu itu untuk orang muda menceburi bidang keusahawanan di Sabah, lagi-lagi di kawasan yang agak luar bandar macam di Ranau ini, masih terlalu asing. Jadi Cip Sabli sudah merintis kepada itu, dan dia pun menjadi inspirasi saya juga untuk menceburi bidang keusahawanan dan agromakanan ini sebenarnya. Dan pernah mendapat beberapa anugerah, antaranya ikon keusahawanan di Universiti Sabah, ikon tokoh keusahawanan belia juga untuk Tadau Kamatan di Ranau dan lain-lain. Jadi kita mendengarlah perkongsian-perkongsian daripada Cip Sabli ini. Mungkin Cip kongsi dulu perjalanan awal sewaktu bermula dalam industri kambing. Kenapa pilih waktu itu orang muda lepas bergraduasi, saya kira akan pergi cari kerja ataupun pergi mencari kehidupan di bandar. Tapi Cip Sabli 2009, zaman itu bukanlah zaman yang orang melihat sektor agromakanan ataupun peternakan ini sebagai satu sektor yang menarik atau cool, ataupun orang muda bilang seksi untuk diceburi. Jadi coba cerita sedikit. Oke, terima kasih Saudara Azizul dan tim podcast Kemon lah. Ini satu podcast yang bila saya nampak, saya sangat-sangat bersyukur lah ada orang Ranau yang sanggup untuk buat podcast begini. Dia punya tagline pun come on lah kan, bukan biasa-biasa lah. Oke, untuk cerita pasal macam mana saya boleh menceburkan diri dalam industri peternakan kambing ini, dia sebenarnya agak panjang lah. Tapi saya boleh singkatkan begini. Waktu saya belajar dulu di UMS, mula-mula kita terus terang lah, kita ambil kos pun sejarah. Pada waktu itu kita punya pikiran mau jadi cikgu saja. Taulah orang Ranau ini bohong lah kalau saya cakap orang-orang beliau-beliau dulu-dulu nih. Dia orang nih paling mengharapkan kalau dia punya anak bekerja di sektor kerajaan. Terutamanya cikgu, kalau jadi polis kan, nurse kan, itulah yang bagi dia orang paling terbaik lah. Menjadi kebanggaan lah. Menjadi kebanggaan. Dan terus terang lah, industri macam peternakan ini, dia sama lah. Pertanian dengan peternakan, kalau di Ranau ini, pada waktu itu, sekarang zaman sudah berubah. Saya cerita pada waktu itu. Pada waktu itu, memang sesuatu yang masih lagi dipandang sebagai satu industri kelas bawahan lah, ataupun ini bila sebut saja pertanian, peternakan, orang akan pikir ini kerja yang
tiada kelas punya pekerjaan, kemudian orang akan sebut pertanian peternakan, orang terus terpikir penat, yang berpeluh-peluh, ah, orang yang iyalah pakai mungkin pakaian pun yang tidak smart kan. Dan kalau Abang Jo, ini Abang Jo di Sarawak lah, dia beranggapan begini. Kalau orang dulu dia bilang kan, kalau orang dulu dia beranggapan asal sebut ini industri pertanian peternakan, terbayang sudah tuh muka orang yang muka susah, sedih dia bilang. Dia bilang lah. Jadi itu pandangan pada waktu itu. Tapi apa yang menyebabkan saya berani ataupun saya begitu bersemangat menceburkan industri peternakan pada zaman itu, sebab waktu saya belajar di UMS tuh, saya masih ingat lah zaman Abdullah Ahmad Badawi. Jadi kita punya Perdana Menteri. Waktu itu dia punya dasar adalah dasar pertanian. Jadi setiap hari, setiap minggu banyak input-input pasal ini pertanian, peternakan kita dengar kan. Banyak saya tidak lupa pada waktu itu yang paling saya ingat lah ini sistem penanaman cili secara vertigasi. Dia pertama kali saya dengar pada waktu kita punya Perdana Menteri itu Abdullah Ahmad Badawi lah. Jadi pada waktu itu kita berkumpul dengan kawan-kawan di sekolah kan di UMS. Kita berkumpul dengan kawan-kawan, selalu kita bertukar-tukar cerita. Wih, kemarin saya dapat nampak ini info pasal ini cili vertigasi, kita tanam begini-gini pokok dalam masa begini boleh menjana pendapatan yang lumayan sampai begini begitu bah. Jadi kita nampak satu tarikan dan yang saya sangat tertarik pada waktu itu untuk kita cebur diri dalam ini bidang pertanian dan peternakan. Sorry ya, sebelum saya betul-betul ceburkan diri dalam industri peternakan ini, saya pernah terlibat dengan ini industri pertanian. Vertigasi. Pertanian yaitu vertigasi lah. Saya buat seawal tahun 2009, saya bermula dengan vertigasi dulu. Okay. Dan saya masih ingat lah, kalau di Ranau ini, bukan kita mau cakap besar lah, tapi saya antara 3 orang yang terawal, mula-mula buat ini sistem vertigasi. Saya berani cakap waktu itu peladang pun belum tahu ini sistem vertigasi. Saya masih ingat lah, kita punya pegawai sendiri, Ince ataupun kita bilang Tuan Wasidi lah. Yeah. Dia ada datang tempat saya tuh, dan dia sendiri pun cakap, "Oi, ini vertigasi ini baru saja bermula di Ranau dan kami lah yang dia punya pelopor lah." Dia payunnya. Cerita 16 tahun lepas nih. Cuma masalah dia pada waktu itu untuk kita dapatkan ini barang-barang ataupun input pertanian sangat susah. Waktu itu maklumlah ini Facebook apa semua pun belum ada lagi, TikTok kan sekarang apa-apa barang kita mau beli senang. Kita tengok Facebook, TikTok, di Shopee semua senang kita dapat. Waktu itu saya beli di Tamparuli. PC Farm lah. Saya ingat ini PC Farm masih ada sampai sekarang. Dia antara yang mula-mula buka pasal ini menjual ini input pertanian berkaitan dengan teknologi vertigasi lah. Oke, jadi kita buat. Saya masih ingat lagi pada waktu itu kita adalah duit sedikit, kemudian kita set up ini sistem vertigasi bermula dengan 400 pokok. Saya masih ingat lagi modal kita Rp5.000. Cuma kokopit pun belum mahal betul kan? Kokopit belum mahal. Kemudian iyalah saya rasa belum mahal pada zaman itulah. Kalau sekarang ini berkali-kali ganda, tapi mungkin satu yang bagus pada zaman sekarang ini harga sayuran pun sangat bagus lah. Iya, lebih stabil. Lebih stabil. Jadi pada waktu itu biarpun ini harga input pertanian ini tidak terlalu mahal, tapi harga jualan untuk sayur-sayuran ini sangat-sangat teruk lah. Saya masih ingat kita tanam cili kulai.
Hmm. 400 pokok cili kulai. Pada waktu itu kita pernah kena harga 2 ringgit setengah saja 1 kilo. Paling mahal saya pernah kena pada waktu itu 4 ringgit 1 kilo. Berbanding sekarang kalau cili kulai kan dia mau 15-18 ringgit sekilo. Jadi itulah pada zaman sekarang kalau saya tengok Cip, buat ini pertanian kita buat betul-betul dengan ilmu yang kita ada ini, maksudnya buat dengan betul-betul lah, buat betul-betul eh, mesti dengan cukup ilmu begitu kan. Kita boleh buat ini industri pertanian sebagai contoh lah. Saya ulang saja balik macam yang saya buat dulu. Kita cakap lah kita tanam 400 pokok cili secara vertigasi. Kita jaga bagus-bagus dia sudah boleh mendatangkan satu sumber pendapatan yang kira oke lah kita hidup di kampung. Begitu. Jadi macam saya cakap tadi, saya bermula ini dengan pertanian lah, Iya. tanaman vertigasi. Tapi bila kita kita dapat harga jual balik sayuran yang terlalu rendah ini, akhirnya saya nampak hasil yang kita dapat tidak dapat cover untuk beli ini barang-barang seperti racun kan, Baja lagi. baja lagi. Ini baja dia pun dulu satu set mau 400 ringgit. Iya. 400 ringgit maksudnya set EB itu 25 kilo lah. Sekarang 190 ringgit ada. Jadi zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Itulah dalam salah satu saya punya rancangan selepas raya ini, saya akan balik juga mau tanam vertigasi, tanaman vertigasi. Dan iyalah, alang-alang saya sudah ada Sabligot kan, kita sudah ada satu pusat pelancongan. Nanti ini vertigasi pun saya akan buat di sana. Jadi salah satu sumber sumber tarikan juga lah, ataupun nanti orang yang mau pergi melawat nanti selain daripada belajar pasal ini kambing, pasal ini ternakan, dia boleh belajar pasal ini pertanian lah, tapi khas untuk vertigasi sajalah. Oke, jadi macam berlalut-lalut sudah cakap Cim. Tidak apa. Dia punya proses ya. Jadi kambing tuh nanti. Jadi begitulah. Selepas kita jumpa ini situasi di mana harga jual sayur pada waktu itu tidak mampu untuk cover cost operasi untuk kita maintain ini kita punya penanaman lada secara vertigasi. Akhirnya saya terus teranglah pada waktu itu saya putus asa. Saya putus asa dan saya terfikir sudah mau pergi cari kerja lah. Saya terfikir mau pergi cari kerja itu tahun 2009-2010. Start saya habis di UMS bulan 10 2009. Dalam bulan 12 itu saya sudah menceburkan diri. Sudah nih kita tiada kerja, terus pergi menceburkan diri dalam ini industri pertanian lah, vertigasi ini. Tapi bila kita sudah rasa cabaran dia, kita nampak dia punya cabaran, dan mungkin pada waktu itu belum ramai lagi orang yang menceburkan diri dalam ini bidang kan, itu yang menyebabkan kita mudah untuk putus asa lah. Kita tidak ada rujukan. Paling-paling waktu itu kami ada 3 orang di Ranau. Saya, saudara Cornelius atau kita bilang Yusri di Sinarut Lama, dengan Allahyarham Abang Mustafa lah, dia di Kampung Puru-Puru. Dialah orang pertama yang saya nampak lah buat ini vertigasi. Jadi kita berkumpul 3 orang bercerita-cerita. Akhirnya itu semangat kami 3 saja. Jadi bila pusing-pusing sana juga akhirnya putus asa juga saya Cip untuk percobaan pertama lah. Oke, jadi selepas itu kita cari lagi lain benda. Maksudnya waktu itu duit pun sudah kita labur, tidak balik modal kan. Kemudian terpikir sudah mau pergi kerja lah. Dan syukur juga saya punya pakcik nih, seorang pakcik lah. Dia adalah pengurus ladang di Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Dulu panggil Jabatan Perkhidmatan Haiwan kan. Sekarang Jabatan Perkhidmatan Veterina di daerah Ranau lah. Bahagian ladang, Encik Kamiring, dia pengurus ladang di sana.
Kemudian di ladang yang dia jaga tuh, ladang ini adalah milik kerajaan lah. Di sana sentiasa memerlukan pekerja sambilan. Jadi mula-mula saya bermula dengan pekerja sambilan. Kita bekerja sambilan di sana dengan bayaran gaji hari. Saya ingat lagi pada waktu itu kalau dapat 20 ringgit satu hari pun cukup besar sudah tuh. Tapi yang saya pasti pada waktu itu 15 ringgit. Dalam begitulah. Kalau 20 ringgit cukup bersyukur sudah Cip pada waktu itu. Jadi dia bukalah peluang untuk saya bekerja sambilan di sanalah. Jadi di sanalah start sebenarnya saya kenal ini kambing. Hari-hari nampak kambing lah. Dalam masa saya bekerja sambilan di sana selama 3 bulan. Selama 3 bulan dan hujung bulan pertama itu tiba-tiba ada pula kursus penternakan kambing yang dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner, Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Sabah pada waktu itu. Dan yang saya boleh cakap saya punya nasib lah. Sebab kursus ini pertama kali diadakan 5 hari kursus dan 5 hari juga diadakan di Ranau. Biasanya kursus Jabatan Hewan ini dia akan dibuat mungkin teori 3 hari di Bantayan Tamparuli, kemudian 2 hari baru naik pergi Ranau lah. Jadi waktu itu mungkin saya bernasib baik lah. Ini kursus selama 5 hari dia diadakan di Ranau. Jadi saya tidak perlu keluar banyak kos untuk ikut ini kursus sebenarnya. Jadi mula-mula itu iyalah kita sudah kerja sambilan jaga kambing kan. Kemudian iyalah kita pergi ikut kursus lah. Itu pun saya punya paci yang suruh sebab dia pegawai. Itu kira kena sponsor itu? Dia free Cip. Free. Free. Cuma nanti kalau kita kena pergi Bantayan, kita ada keluar kos lah kan. Mau tambang pergi sana. Mungkin ada makan minum kah yang kita perlu keluar sedikit belanja. Itu yang maksud saya tadi. Saya sangat bersyukur lah. Dia diadakan 5 hari full di Ranau. Jadi itu saya punya paci pun alang-alang lah. Bagus kau pergi ikut kursus. Kau sudah jadi pekerja sambilan di sini supaya nanti bila kau bekerja di sini pun kau boleh handle ini masalah. Kau sudah ada asas lah. Jadi mula-mula untuk mencari asas sajalah supaya nanti bila kita bekerja itu situasi kita boleh sekurang-kurangnya kita boleh handle dan kita tidak terlalu menyusahkan kawan-kawan kerja yang lain lah. Mentang-mentang lah kita ini pekerja sambilan di sana kan. Jadi bila berkursus itu saya rasa satu peluang untuk saya improve lah pasal saya punya skill dalam ini ilmu penternakan kambing. Dan waktu saya ikut ini kursus, Cip, hari pertama saya ikut ini kursus, saya tidak sabar sudah mau habis saya ini kursus. Kenapa? Itu penceramah dia menarik. Sangat betul-betul menarik lah. Itu saya punya paci sendiri lah nih Cip. Jadi cara dia menceramah itu kan macam saya rasa saya mau balik dan saya mau pergi tanam rumput sudah. Saya mau start lah sudah ini pelihara kambing begitu bah. Jadi iyalah kita habiskan dengan penuh semangat 5 hari Cip. 5 hari, hari ke-6 terus saya turun balik pergi kerja sambilan itulah. Kita turun balik tapi kita sudah ada ilmu. Lain sudah tahu perasaan dia Cip. Bila kita pergi bekerja dengan ada ilmu kan. Kita sudah ada itu asas-asas. Kita boleh sudah bercerita dengan ini pekerja-pekerja yang sudah lama lah. Dia mau temberang kita pun. Kita tahu sudah macam mana kan. Kita tahu macam mana mau jawab. Kita tahu sebab kita sudah ada asas. Itulah pentingnya lah. Apa-apa pun yang kita mau caburkan diri. Kita kena ada asas. Mungkin ilmu lah. Mencari asas itu macam mana dia kena ada ilmu lah. Asas itu kita dapat daripada ilmu. Jadi saya teringat balik tadi Cip, yang tanaman vertigasi ini. Itulah akibatnya kalau tidak ada asas, kita buat ikut kita punya suka saja. Kita tengoklah kan di mana-mana video di YouTube, kita nampak kawan-kawan di Semenanjung buat macam mana cara dia setting itu ladang vertigasi dia itu. Jadi kita buatlah. Tapi rupa-rupanya lain kalau kita memang kita ada ilmu yang kita belajar daripada kursus ataupun kita berpraktikal lama di sesuatu tempat lah. Jadi
balik pergi kambing tadi itu. Selepas kita sudah habis kursus, saya baliklah bekerja sambilan di ladang Jabatan Hewan Ranau itu. Dan selepas 3 bulan, pada waktu itu saya ada dapat sedikit duit lah, Cip. Hasil gaji kita bekerja sambilan. Kita ada waktu itu saya masih ingat 2.100 ringgit lah. Mau 3 bulan kita bekerja lah. Sebab 3 bulan pun bukan kita full harian kan. Jadi kita ada 2.100 ringgit. Kemudian saya masih ingat lagi, saya pegang itu duit, saya genggam, saya cakap dengan pakcik saya, boleh kak ini tolonglah saya tukar dengan kambing. Jadi iyalah dia di sana pada waktu itu pegawai kan, dia yang nomor 1 untuk di ladang tuh lah. Jadi dia ada kuasa lah untuk memohon kepada Jabatan Hewan untuk pilih mana-mana kambing yang sesuai untuk dijual kepada peternak, terutamanya yang peternak yang baru mau bermula macam saya lah. Ini Cip. Tapi itu kambing sana memang diternak untuk dijual. Tidak, ini sebenarnya diternak untuk Jabatan Hewan punya punya pusat penyelidikan. Dia banyak menjalankan kerjasama dengan IPTA, IPTS kan. Dia lebih kepada begitulah. Tapi untuk case-case tertentu, special case lah, kita boleh memohon untuk membeli. Tapi ada dia punya prosedur lah. Ada dia punya prosedur, kita kena isi borang. Kemudian kita kena dapat rekomen daripada pegawai Jabatan Hewan. Itu pegawai pun saya punya pakcik. Jadi mustahil dia tidak tolong dia punya anak buah kan. Sendiri yang minat, sudah ada modal lah. Ada modal 2.100 ringgit lah. Pada waktu itu Cip, kandang pun saya tidak ada. Yang saya terfikir saya mesti mau ada kambing. Sebab saya ingat lagi waktu kursus itu, begitu bah. Jadi kita dapatlah ini 2.100 ringgit, kita tukarkan dia dengan bukan 3 ekor Cip, 4 ekor kambing pada waktu itulah. 4 ekor kambing pada waktu itu yang kita jadikan dia modal permulaan kita punya ternakan. Jadi pada waktu itu kambing sudah ada. Saya bawa pergi rumah mamak saya di Kimulehing. Kandang pun tidak ada Cip. Saya tidak tahu di mana lagi mau letak itu kambing. Itu kandang ayam, saya modified dia jadi kandang kambing. Sampai saya masih ingat lah, saya punya adik sampai kami begaduh. Sebab itu ayam dia punya. Akhirnya itu reban ayam dia saya rebut. Saya kasih jadi tempat kandang kambing. Akhirnya itu ayam dia pergi tinggal di atas pokok langsat. Dia berhinggap di atas pokok langsat. Jadi awal-awal memang semangat berkobar-kobar. Kemudian kandang ayam pun kita boleh jadikan kandang kambing. Sampai kita berkrisis lagi dengan kita punya adik-beradik. Karena itu 4 ekor kambing saja yang kita mau pelihara tuh. Ya, ini satu momen yang ini mungkin agak lucu juga. Tapi sebenarnya ingat dia satu sejarah yang sangat penting. Satu sejarah yang sangat penting kan. Kambing itu kan. Oke, teruskan. Dan kalau sekarang Cip, kalau saya balik pergi rumah mamak saya nampak balik itu kandang kan. Dia masih wujud sampai sekarang. Tapi mau roboh sudah lah. Saya dekat juga menangis lah nampak. Saya tidak dapat bayangkan yang saya bermula daripada sana bah. Jadi itu kandang saya biarkan dia sampai biar dia roboh sendirilah itu. Dia ada sentimental value bah. Biar akhirnya usia yang kasih roboh dia lah. Jangan saya kan. Itu dia punya umpamalah sebab dia punya sentimental value tuh sangat-sangat mahal lah. Sangat-sangat bermakna bagi saya. Jadi bila kita sudah menternak sendiri ini Cip, daripada 4 ekor ini dengan konon kita pun sudah ikut kursus, kita sudah ada ilmu, ada asas sudahlah. Dan hari-hari kita Cip, hari-hari saya berdepan dengan ini 4 ekor. Hari-hari semangat kita kasih makan, tukar dia punya minuman apa semua. Akhirnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya berpikir Cip, kalau dari hari pertama sampai bulan ketiga sudah nih masih 4 ekor juga, bila lah
dia mendatangkan keuntungan nih, begitu Pak. Jadi rupa-rupanya baru kita paham lah berniaga peternakan kambing ini dia bukan sesuatu yang mudah lah. Maksudnya kita bermula pada bulan 1, 4 ekor, dia sudah semestinya sampai 1 tahun. Pun kalau kita silap untuk mengurus, dia masih 4 ekor juga. Ataupun silap-silap mungkin karena penyakit, mati pula kan. Iya. Sebab apa? Ini kambing sekurang-kurangnya dia memerlukan 5 bulan untuk dia bunting lah. Kita kena kasih mengawan dia. Sudah dia mengawan, kita kena tunggu lagi 5 bulan tempo dia bunting, kemudian baru dia beranak. Kalau dia sudah beranak tuh pun syukurlah kalau tidak ada masalah. Kalau ada masalah lagi, jadi itulah ah, industri peternakan kambing ini saya boleh cakap antara industri yang betul-betul mencabar lah, betul-betul mencabar. Dan terus terang sejak daripada tahun 2010 sampai 2015, mau 15 tahun sudah nih Cip. Iya. Apa yang saya nampak dia punya reality dalam ini industri peternakan kambing ini lebih ramai peternak yang tutup ladang daripada yang buka ladang. Itulah dari dulu sampai sekarang dia punya masalah ini sama saja. Setiap musim-musim perayaan susah kita mau dapat ini ternakan. Maksudnya ini menternak kambing bukan senang lah. Bukan senang. Dan saya sendiri pun sudah 15 tahun dalam ini industri. Saya memang akui lah. Saya memang akui dia lebih susah daripada kita jaga seorang anak, bah. Jadi menternak binatang hidup ini, ataupun kita buat perniagaan yang berkaitan dengan ternakan hidup, ataupun lebih senang kamu paham yang berkaitan dengan nyawa lah. Dia sangat tinggi, dia punya risiko lah. Iya. Cuma yang bagusnya itulah bila ada satu kesungguhan, saya Cip. Kalau orang mau jumpa saya tanya pasal peternakan kambing nih, saya tidak akan lari daripada satu asas yang betul-betul saya pegang sampai sekarang lah, kesungguhan. Itulah dengan kesungguhan saja saya nampak kawan-kawan peternak masih bertahan lah. Mana yang acak-acak dulu itu kita nampak yang dia lebih kepada money oriented, ataupun kita bilang dia lebih kepada menternak ini betul-betul untuk jana pendapatan yang lumayan. Dia lebih tengok itu duit, bah. Itu pendapatan. Dia biasanya bila jumpa masalah, dia akan membandingkan sudah tuh. Bagus lagi saya buat bisnis ini. 2 hari saya tidak pergi tengok pun dia masih steady sebagai contoh, bah. Saya bagi simple perbandingan lah. Sawit. Sawit dengan kambing lah. Ini sawit, Cip. Bila kita tanam kan, 2-3 hari kita tidak pergi tengok dia. Dia hujan pun, iyalah. Kalau dia hujan kita bersyukur lagi. Kena siram lah. 2 hari kita tidak pergi tengok dia. 2 hari selepas itu kita pergi, dia masih steady, Cip. Dia masih sawit. Ini kambing, jangan bilang 2 hari lah. 1 hari lah kalau tidak pergi tengok dia. Saya rasa ada sudah yang tempang sudah. Sebab bila dia tidak cukup makan, dia akan stres. Bila dia akan stres, sanalah dia start gigit-gigit mana-mana papan, dia gigit bulu dia punya kawan. Akhirnya itu papan pun dia berebut lagi dengan dia punya kawan. Dia bertanduk tuh. Jadi macam orang lah. Kalau begaduh, biasanya yang besar lah yang menang kan. Yang kecil nih macam kan bully. Jadi jangankan 1 hari tidak pergi tengok, Cip. Lambat kita punya masa bagi makan pun sudah bagi satu efek yang negatif lah kepada ini peternakan kambing lah. Tapi di sebalik semua cabaran yang dihadapi pada peringkat awal itu, alhamdulillah Chip boleh melalui dia punya fase-fase sukar itu dan menggandakan jumlah kambing, Iya. membesarkan jumlah kandang, dan mungkin tidak keterlaluan saya katakan di sini pernah mencapai jualan kambing dengan nilai jutaan ringgit pada tahun-tahun tertentu. Iya, pada tahun 2017 lah. 17. Jadi maksudnya sudah Itu kita dapat punya
rekod lah. rekod capaian jadi jutawan kambing. Jadi itu kita mungkin boleh kongsikan sedikit lah lepas ini dalam sesi yang kedua ini. Sebelum itu Cip, saya tambah lagi sedikit lah. Saya huraikan lagi sedikit. Sebab takut nanti orang terkejut. Dia cakap masalah, tapi kenapa bertahan sampai sekarang kan? Jadi iyalah, maksud saya tadi itu menternak ini bukan kambing sajalah, ayam, asal berkaitan dengan penternakan, pegang nyawa dia memang ada risiko yang sangat-sangat besar lah. Kemudian berkaitan dengan nyawa ini, dia bukan satu short term, perniagaan short term, bukan. Dia memang long term punya perniagaan lah. Orang bilang sarang perniagaan maraton. Dia maraton punya apa? Dia punya perjalanannya lah. Sebagai contoh peternakan kambing, 1 tahun itu kita kosong. Jadi ialah maksud saya tadi itu, kan saya ada cakap tadi kesungguhan. Saya berbekalkan dengan ini kesungguhan lah. Saya jumpa ini masalah, saya tidak surrender. Sebab kita sudah ada asas, kita sudah ada ilmu sudah sedikit. Jadi kita tahu sekurang-kurangnya kalau berkaitan dengan penyakit, itu bukan masalah, sudahlah. Kita sudah belajar kan, dan kita sudah praktikal sudah. Jadi penyakit ini bukan lagi satu masalah. Cuma masalah yang saya jumpa seterusnya adalah sementara menunggu satu tempo kita tidak ada pendapatan daripada ini kambing. Iyalah, kambing belum beranak, belum besar untuk dijual kan. Macam mana saya boleh maintain ini penternakan kambing yang hari-hari, minggu-minggu kita perlukan kos juga. Begitu. Jadi kalau saya bilang sambil-sambil saya mau menternak, saya mau pergi bekerja lagi untuk dapatkan duit untuk kita maintain ini saya rasa akhirnya ini penternakan saya tidak dapat fokus dan saya garanti dia akan tutup ataupun lingkup sudah lama dulu lah. Jadi macam mana saya punya cara, Cip? Bila kita jumpa ini masalah kan, modal pusingan. Kita pergi jumpa lah waktu itu antara nama-nama yang top dalam industri peternakan pada waktu itu adalah Lam Jari lah. Lam Jari kita punya brother daripada Kota Belud. Dia antara nama yang besar lah dalam industri peternakan pada zaman itu. Dan dia antara yang saya merujuk juga pada mula-mula lah. Dan syukur juga, dia pun pada waktu itu, dia pun cerita masalah sih ya, Cip. Ini kambing susah ini. Sudahlah, begini tempo lama kita tidak ada duit. Begitu, Bah. Jadi akhirnya kita rungkai ini masalah demi masalah peternakan. Akhirnya hampir setiap peternak yang ada di Sabah itu kita kenal. Apatah lagi zaman selepas 2013 lah. Zaman selepas sudah ada WhatsApp kan. Jadi kita mudah sudah untuk berhubung sesama peternak. Jadi kita punya network pun sudah semakin berkembang. Dan akhirnya banyak peluang baik yang kita dapat lah. Sebagai contoh begini, Cip. Tadi saya masalah modal pusingan. Akhirnya bila saya kenal dengan ramai peternak, ada sebenarnya, Cip, peternak ini yang orang-orang yang berduit lah. Maksudnya dia ternak kambing, dia beli makanan, bayar gaji pekerja, segala kos operasi itulah. Dia tanggung bulan-bulan. Tanpa jual itu dia punya kambing pun dia tidak ada masalah. Maksudnya dia ada sumber pendapatan lain yang lagi besar lah. Mungkin dia ada ladang sawit yang besar kan. Orang-orang inilah yang diorang nih malas mau jual kambing seekor-seekor nih. Jadi kita pergi jumpa dengan diorang. Kita deal lah. Ambil 10 ekor, 20 ekor. Tapi kita deal special price lah. Sebab iyalah kita ambil dalam kuantiti yang banyak kan. Jadi saya bermula dengan begitu juga, Cip. Untuk kita dapat modal pusingan. Kita hutang kambing daripada kawan-kawan. Bawa pergi tempat kita. Kita runding harga lah. Kalau dia bilang pada waktu itu 700. Kita mungkin minta diskon sedikit. Mungkin dapatlah 680 ringgit kan. Kita bawa ke tempat kita. Mungkin kita jual 900,500. Sebab kita ada kos juga kan. Transport, makanan, apa semua. Ataupun kita jual 1.000 ringgit. Jadi itu namanya kita
selain daripada breeding tadi tuh, kita buka lagi satu cabang trading lah. Kita beli kambing daripada kawan-kawan, bawa ke tempat kita dan kita jual. Maksudnya pendapatan dia lagi cepat lah. Nah, dengan pendapatan kita buat trading itulah tadi kita maintain ini Ladang yang sedia ada. ladang yang sedia ada lah. Tapi waktu itu 2012 begitu, Cip. Sebelum sebelum kita betul-betul dapat satu perubahan yang drastik lah kita bilang dalam ini industri peternakan kan. 2012 ini kita kena balik lah, saya kena rewind balik saya punya nih. Flashback. Jadi 2012 itu saya ada ikut satu kursus usahawan lah. Ikut satu kursus usahawan dan yang bagusnya pula Cip di sana lah kita belajar pasar rancangan perniagaan. Nah, di sana lah juga sebenarnya saya ada ilmu pasal buat ini rancangan perniagaan, dan ini rancangan perniagaan lah yang saya bawa pada tahun 2013 untuk bertanding Rural Business Challenge ataupun kita bilang ini perniagaan di luar bandar lah. Dan saya bawa inilah peternakan kambing yang pada waktu itu selepas saya berhempas pulas dalam 2010, 2011, 12, 13 mau 3 tahun lebih lah. Kita adalah dalam 17 ekor lah. Daripada 4 ekor tadi itu tunggang terbalik kita kita jaga dia kasih beranak, kemudian kita jual, ada duit sedikit pergi beli lagi dengan kawan-kawan. Begitu. Jadi dari kita sudah ada penambahan ke 17 ekor, kemudian kita ikut pula ini pertandingan perniagaan di luar bandar lah. Kemudian syukur alhamdulillah hujung 2013 itu kita diumumkan antara pemenang lah, dan terus terang saya dapat 300.000 ringgit pada waktu itu. Itulah titik mula yang sebenar-benarnya lah Cip. Daripada rumah mama saya di Kimulohing, saya pindah pergi buka tanah di tanah beliau di Kampung Lohan nih, di Kampung Minihas Lohan, di Keligan sebelah dengan Kampung Minihas. Ada tanah 4 ekar di sana. Dulu sawah padi, sekarang terbiar lah. Jadi dengan kita ada modal nih Cip, sana lah kita buat jalan raya, kita pasang pendawaian elektrik, kita minta kita pakai sebaik mungkin lah dana yang diberikan. Kita buat kandang besar-besar bermula dengan 1. Kemudian kita kasih pindah itu kambing 17 ekor itu tadi dari Kampung Kimulohing pergi Lohan. Disinilah daripada 17 ekor ini sekarang saya sudah cukup syarat, sudah kandang pun ada besar, rumput pun kita sudah tanam luas-luas. Maksudnya makanan untuk kambing itu sudah mencukupi. Akhirnya saya balik pergi Jabatan Hewan. Dulu saya datang sana sebagai pekerja sambilan yang akhirnya dibagi peluang untuk kursus. Dan pada waktu kursus itu banyak input yang saya dapat lah, macam mana peluang-peluang, cara kita untuk dibantu oleh Jabatan Hewan. Itulah prosesnya tadi Cip. Yang saya cerita tadi, bila saya sudah menang geran 300.000 ringgit itu, saya pindah ke Lohan, saya cukupkan itu syarat apa yang Jabatan Hewan mau, dan saya tinggal lagi tunggu diorang bantu dari segi baka. Dan pada waktu itu diorang hantar baka kambing kepada saya 100 ekor. Di sanalah sebenarnya yang kita betul-betul berkembang betul-betul lah. Berkembang betul-betul. Jadi waktu itu kambing kita sudah banyak dan network kita pun sudah kuat sesama penternak. Jadi selain daripada kita breeding kambing beratus-ratus ekor, kita pun sudah rancak buat trading. Jadi kita tidak ada masalah, sudah pusingan modal. Dan bisnis pun berjalan. Bisnis sudah berjalan dengan baik lah. Dan saya masih ingat pada 2017 saya punya rekod yang saya pegang, mungkin sampai sekarang belum ada yang boleh kasih pecah lah. Saya jual kambing sebanyak 1.003 ekor. 1.003 ekor ke 1.008 ekor lah, kurang lebih begitulah Cip. Jadi dia punya matematik tuh senang saja tuh. Kali 1.000 sudah 1 juta lebih kan. Tapi itu nilai kasar lah. Kita buat trading. Trading ini biasanya
ada lah mungkin 10-15% lah dia punya untung bersih. Nah, jadi itu pun syukurlah boleh sudah untuk kita uh, maintain kita punya penternakan lah. Maksudnya kita tidak perlu kita dapat duit daripada ini activity trading, dia masih dalam satu bidang yang sama. Jadi kita tidak lari jauh, tidak perlu sampai pergi kerja cari income untuk memaintain ini ternakan kambing lah. Oke. Cuma selepas tahun 2017 Cip, ada lagi satu masalah besar dalam ini industri penternakan lah. Itu kita sambung pada sesi kedua. Oke. Ini terima kasih. Kita akan berhenti seketika dan kita akan sambung pada sesi kedua yang lebih memujakan sebentar lagi. Kembali lagi ke Kamulah Podcast bersama saya, host Anda, Azizul Zulirin. Dan Kamulah Podcast seperti sebelumnya dikuasakan oleh Anuh Coffee. Masih bersama saya adalah Cip Sabli yang telah berkongsikan tadi perjalanan beliau menjadi seorang peternak kambing di daerah Ranau dan juga menjadi antara peternak yang tersohor di negeri Sabah. Dan Cip Sabli ini sebenarnya juga pernah dikenali sebagai fotokopi kambing. Kalau tanya kambing saja, walaupun di kandang mungkin tidaklah nampak banyak sangat, tapi tanya ada. Kambingnya yang dapat daya habis-habis. Kambing dapat habis-habis. Itu kambing macam kita photostat lah. Dan juga Cip Sabli juga adalah antara individu yang mempunyai akses langsung untuk mengekspor kambing ke negara Brunei Darussalam. Jadi tidak ramai orang Sabah yang ada akses begitu. Dan Cip Sabli tadi sudah kongsikan pasal perjalanan beliau. Dan mungkin lepas dia akan sambung lagi balik. Bagaimana yang kita mau dengar tadi itu, macam mana dia boleh mencetak kambing, menjual sampai lebih daripada 1,000 ekor kambing dalam tempoh setahun dan mencapai jualan jutaan ringgit pada tahun tersebut. Dan kita akan tanya juga selepas ini sedikit sebanyak tentang industri kambing di negeri Sabah, dan kepada yang mau mendengar lebih lanjut tentang masa depan industri kambing di Sabah juga, teruskan mendengar Kamulah Podcast, dan jangan lupa klik like, subscribe di channel YouTube, TikTok, di Facebook, Spotify kita untuk kita menyebarkan lagi manfaat yang ada dalam podcast ini. Oke, Cip Sabli, kita mau sambung yang tadi itu kan. Oke, pada tahun 2017 sudah menjual lebih 1,000 ekor kambing dan mencetak jualan sekitar 1 juta ringgit. Tapi selepas pada tahun 2017, 2018 dan seterusnya, sudah pasti ada cabaran yang berbeza dalam perniagaan agro-makanan ini. Jadi tadi Cip Sabli mau sambung, jadi kita berikan peluang ini untuk menyambung pula sampai kepada peringkat ujian dan juga cabaran yang seterusnya. Silakan. Oke, terima kasih Saudara Azizul. Saya sambung balik. Pada tahun 2017, yang saya cakap tadi, kita sudah capai rekod jual kambing 1.003 ekor, 1.008 ekor, itu kena tengok balik lah. Tapi yang pasti lebih daripada 1.000 ekor. Dan pada waktu itu, bakalan kambing ini banyak kita dapat daripada Pantai Timur. Pantai Timur ini salah satu dia punya cabaran penternak di sana, kambing betina susah dijual. Kambing betina untuk sembelih lah. Jadi pada waktu itu saya punya branding cukup kuat. Ibarat kalau saya cakap asal kambing, asal daripada Sabli orang akan beli, Pak. Iya. Ibarat begitulah pada waktu itulah. Itulah yang saya rasa tidak ada masalah untuk saya jual lah. Saya Ranau sehinggalah ke KK, itulah saya punya market utama kalau dalam Sabah lah. Waktu itu kesadaran pengguna terhadap penggunaan kambing sebagai menu ataupun untuk aktiviti korban sudah ada. Untuk menu, Cip, kalau menu lah maksudnya kita goreng kambing ataupun kita masak kambing di dalam bentuk satu menu untuk akhirnya kita makan. Itu kalau di Ranau lah.
dia masih kurang lah, Cip. Maksud saya orang nih banyak lagi yang tidak mau makan kambing nih. Oke. Saya nampak orang lebih guna ini kambing untuk lafazkan niat saja. Maksudnya ibadah korban. Ada korban. Selepas sembelih kambing, ibadah korban atas nama Abu bin Ali sebagai contoh lah. Kemudian itu daging dia agi-agi. Yang terima agihan itu dia mau makan ataupun tidak, itu dia punya tahu sudahlah. Tapi pada waktu itu, Cip, bukan pada waktu itu sajalah, sampai sekarang pun sebenarnya kalau kambing ini banyak lagi orang yang asal dengar daging kambing bau lah, begitu, Pak. Padahal kita terus terang lah. Kalau kamu mau tahu satu info pasal ini kambing, ini daging kambing lah, daging yang paling rendah kolesterol. Dia 2,5% sih ya kolesterol dia. Itu kebaikan daging kambing lah. Oke, kita balik tadi situasi 2017 bila kita jual beribu ekor kambing. Kemudian dan saya ada bagi tahu tadi kebanyakan stok kambing saya dapat ini daripada Pantai Timur lah. Sebab di Pantai Timur ini kambing betina dia susah jual. Jadi kambing betina itu biasanya kita akan ambil daripada kawan-kawan di Pantai Timur, kita bawa balik ke Ranau. Kadang-kadang kalau ada kambing jantan kita swap lah. Maksudnya sebab diorang senang menjual kambing jantan di sebelah Pantai Timur, tapi di sini jantan atau betina kita tidak ada masalah. Jadi itulah. Yang penting waktu itu asal kambing saja. Pasti saya boleh jual lah. Itulah. Saya pernah ada rekod jual sampai 1.000 lebih ekor. Masalah dia, Cip, pada tahun 2018, ini bakalan kambing saya nampak makin kurang sudah. Makin kurang sudah. Sebelum saya terlupa lah tadi, dalam 1.000 lebih ekor yang kita jual itu, itulah termasuk kita ekspor ke Brunei. Pernah satu trip itu kita ekspor 150 ekor, 200 ekor, sampai 4-5 lori satu kali jalan ke Brunei. Jadi terus terang kita cakaplah, market kambing kalau di Sabah, lokal dalam Sabah ini pun memang sangat-sangat bagus. Kalau mau dapat harga yang bagus sedikit, tapi karena rajin sedikit berurusan lah, ekspor lah pergi negara Brunei, negara jiran, dekat saja tuh. Tapi bukan mudah juga kan, bukan senang makembus Brunei. Pasti dia ada syarat dan ada perlesenan, permit tertentu yang perlu dipenuhi sebelum kita boleh antar ke sana lah. Dia Cip Sabli ada dia punya tiket itu. Iya, dia sebenarnya, Cip, kunci dia yang paling utama ini, kalau kita mau tembus untuk ekspor ke Brunei, kita mesti ada kawan di sana. Kita mesti ada pembeli di sana. Kalau kita pandai mengurus permit apa semua, tapi akhirnya tidak, yang membeli di sana pun tidak jalan kan. Betul. Jadi akhirnya itulah, macam saya cakap tadi, kita punya network ini sudah besar pada waktu itu, 2016-17. Kita anjur kursus pun orang Brunei sudah ikut. Jadi pada waktu itu saya betul-betul kita sudah ada satu network yang cukup kuat lah, cukup kuat, cukup bagus dalam ini industri peternakan kambing. Itulah, kawan-kawan di negara Brunei pun cari kita saja untuk urus ekspor kambing ke sana. Diorang cuma minta spek kambing macam mana, diorang sediakan permit import, kita uruslah di sini. Panggil Jabatan Haiwan, minta tolong cek kesehatan, sambil itu kita urus permit ekspor pula, kita urus documentation, kita urus transport. Akhirnya kita boleh ekspor lah ke sana. Kedengaran macam senang, tapi hakikat dia bukan main-main lah, bukan calang-calang lah. Yang penting kita mesti ada pembeli lah, itu yang paling utama. Oke? Jadi itulah. Selepas saya punya rekod tadi itu, jual 1.000 lebih ekor kambing, Cip. 2018 saya sudah nampak, sudah satu masalah lagi. Ini bakalan kambing di negeri Sabah ini susah sudah kita mau dapat. Susah kita mau dapat. Dan iyalah, kalau kita mau ternak banyak-banyak, dia bukan mudah lah. Sebagai contoh, pada waktu itu saya pernah sampai 300 ekor sekali di kandang. Bayangkan saja kalau
satu ekor kambing itu dia perlu kos 2 ringgit satu hari untuk satu ekor. Jadi kita ada 300 ekor kambing, kita perlu sekurang-kurangnya 600 ringgit satu hari untuk maintain itu 300 ekor kambing. Baru makan saja. Baru dia punya kos operasi lah. Maksudnya 2 ringgit satu ekor itu dia sudah termasuk dia punya makanan. Makanan itu ternakan lah. Bil elektrik, air, apalagi petrol, gaji pekerja dia sudah termasuk lah. Itulah kenapa kena 2 ringgit. Nah, kalau ada penternak yang cakap saya punya kos 50 sen saja, itu mungkin boleh jumpa dengan saya lah. Saya mau tanya macam mana boleh jadi 50 sen kan? Sabli ada dia punya kira-kira. Kita sudah ada dia punya kira-kira lah. Rumput sajalah, dia punya makanan asas sajalah. Kita upah orang pergi ambil, buruk-buruk pun sudah 3-40 sen 1 kilo. Jadi macam mana dia boleh dapat kos 50 sen untuk satu ekor kambing kan? Jadi itu bagi saya merapu lah. Itu memang tidak betul. Dia yang standard sekarang ini dari RM1.70 sehingga ada yang mencecah RM4, Cip. Wow. RM4 ini biasanya pemain-pemain kambing kayangan lah. Maksudnya diorang lah ini yang cipta baka-baka yang berkualiti. Umur baru 10 bulan, 1 tahun. Diorang jual mau 2.000, 3.000, malahan ada yang sampai RM5.000. Saya punya kawan di Lahdatu. Salah satu saya punya partner mengajar kursus juga lah. Dan tidak salah untuk saya gelar, saya punya sifu juga lah. Tuan Abdul Qadir Abdul Rahman. Dialah yang pernah jual kambing jantan seekor RM5.000. Wow. Jadi bayangkanlah 20 ekor saja 100.000 sudah bah. Kalau lah ada 20 ekor yang mau dijual 5.000 kan. Jadi maksudnya untuk mau capai kambing yang boleh jual dengan harga begitu, memang karena pengurusan sangat-sangat tip-top. Itulah yang saya katakan tadi, boleh mencecah sampai RM4 kos untuk satu ekor. Jadi berbalik dengan masalah yang saya cakap tadi itu, bila kambing ini sudah susah kita mau dapat, stoknya semakin berkurangan, itulah kita giatkan pula ini kursus penternakan kambing. Daripada 2016 memang kita sudah buat lah. Tapi waktu itu tidak agresif. Kita cerita peluang, potensi. 2017 kita sudah ada pengalaman ekspor ke Brunei. Ada lagi modal baru kita cerita dalam kursus. Orang lagi berminat mau ternakan. Dan 2018 bila kambing ini betul-betul susah sudah kita mau dapat. Akhirnya 2018 itu seingat saya cuma 1 kali saja saya ada ekspor ke Brunei. Sebab kambing tidak ada sudah. Kambing yang berkualiti di Sabah ini semakin berkurang. Jangankan bilang berkualiti lah, Cip. Yang cukup spek lah untuk kita ekspor ke Brunei pun tidak ada. Iyalah, saya paham lah berkualiti lah tuh. Cukup spek yang berkualiti lah kan pun tidak ada. Jadi maksudnya waktu itu penternak masih ada. Masih ada. Penternak semakin berkurang. Penternak masih ada, tapi disebabkan permintaan terlalu gila lah. Maksudnya permintaan terlalu banyak. Mungkin manusia yang lahir pun sangat tinggi kan. Kadar kelahiran yang tinggi, banyak orang buat ibadah akikah. Iya. Sekarang itu sudah mulai timbul. Mencari kambing ini sudah menjadi satu kebiasaan bah. Pada waktu itu lagi kita marketing bukan alang-alang nih. Sampai pernah kita pasang stiker di kereta 1 minggu saja. Tidak berhenti kena call, saya buka balik itu stiker, Cip. Nah, itu kita punya pengalaman dulu lah. Jadi maksudnya, bila kita jumpa itu situasi di mana permintaan terlampau tinggi, tapi penternak ini, dia juga tiada penternak yang baru. Akhirnya itulah, saya dapat ide, kita bincang dengan kawan-kawan. Terutamanya itu Tuan Abdul Qadir lah. Tuan, mari kita buat kursus. Sekurang-kurangnya adalah penternak baru yang muncul. Harap-harap ini stok kambing makin banyak lah. Sebab iyalah, ini industri berkembang. Lagi senang kita buat duit. Lagi ramai orang menternak. Lagi rancak lah kita ekspor keluar. Begitu. Lagi ramai menternak. Kambing mudah dapat. Harga pun berbaloi. Ini satu mentality yang saya ingat sangat luar biasa daripada Cip Sabli lah. Dia tidak melihat masalah sebagai cara untuk dia perniagaan itu jatuh, tapi
anggap sebagai peluang. Ah, Lepas tuh sama-sama lagi meramaikan pemain baru dalam industri kambing supaya boleh naik sama-sama. iya. Ini satu winning mentality dan juga cara bisnis mazhab baru lah di kalangan orang muda yang mau naik, kita kasih naik Iya, sama-sama. kita kena set kita punya mental memang begitulah. Kita kena ada mentality begitu. Kalau kita nampak kawan sebelah kampung sudah start mau menternak, kita rasa tersaingi sudah, itu masalah lah. Akhirnya kita iri hati kan. Tapi iya, bila saya sudah nampak ini peluang sudah terbentang luas, kita sudah ada market export ini. Akhirnya bakalan saja yang tidak ada. Itulah kenapa kita usahakan sebaik mungkin kita buatlah kursus. Pada waktu itu terus teranglah saya digelar sudah pejuang kambing, industri kambing negeri Sabah. Saya sudah digelar pejuang industri peternakan kambing lah sebab ke hulu ke hilir kita buat kursus, pergi Tawau, pergi Lahadatu, pergi Keke, pergi Burnai. Kita sudah round sudah nih. Kita mau kasih rancang ini industri. Mudah-mudahan uh, input yang kita sampaikan dalam kursus itu, apa peluang-peluang yang ada sebenarnya, apa cara-cara peternakan yang betul kita sampaikan dengan betul. Mudah-mudahan saya waktu itu saya mau tengok satu saja, ini industri peternakan kambing meningkat. Jadi kita rancak berkursus sehinggalah tahun 2019 Sebelum pandemik. sebelum pandemik lah. Sebelum pandemik, kemudian waktu pandemik itu awal-awal kita ada stop sedikit lah, kita rehat berkursus. Tapi susah juga Cip, tidak boleh juga tidak sebab permintaan untuk kursus ini ada. Ya. Tapi pada waktu itu bukan sudah secara bersemuka, kita buat melalui Google Meet kan, pakai Zoom, online sistem lah, cara online. Dan di samping terus memberikan khidmat konsultansi sudah. Di samping terus memberikan hikmat konsultansi lah, dan itulah bila macam saya cakap tadi, kita nampak ini situasi di mana ini kambing ini kan semakin pupus semakin pupus, permintaan semakin meningkat, tapi kambing tiada sudah. Itulah antara sebab kenapa titik tolak juga lah sebenarnya Cip, kenapa saya bukan juga beralih bidang, cuma kita kembangkan lagi pula sedikit ini kita punya industri peternakan inilah, kita ubah pula dia, bukan kita ubah, kita tambah dia jadi konsep agro pelancongan. Sebab kalau asyik-asyik jual kambing, akhirnya itu kambing habis. Bila habis kambing mau dijual, 10 lagi orang minta, 100 lagi orang minta, kalau tidak ada sudah mau dijual pun income kita putus sudah di sana. Cari pula kambing dengan kawan-kawan pun tidak ada sudah mau dijual. Ada tapi mungkin dari sini pergi ke Sandakan. Kita pergi Sandakan ambil 5 ekor saja, mahal lagi cost transport daripada untung kita ambil itu 5 ekor. Jadi itulah yang akhirnya trading itu pun perlahan-perlahan dia jadi sudah tidak berbaloi sudah. Dulu kita boleh dapat kuantiti yang banyak. Kemudian bila ini permintaan kambing sudah betul-betul tinggi, akhirnya kawan-kawan penternak di mana-mana. Dulu Pantai Timur sebagai contoh, kambing betina susah dijual untuk sembelih. Akhirnya sampai satu masa tiada sudah kambing betina pun sangat laku. Akhirnya di Pantai Timur ini sekarang asal dia kambing tetap kena beli. Tiada lagi istilah mau suka tanduk lah, mau tinggu jantina lah, bukan macam dulu-dulu. Jadi kesannya baguslah, kawan-kawan di sana sudah tidak ada masalah pasal market kambing. Tapi masalahnya kepada saya sudah susah untuk dapat stok kambing. Jadi bisnis strategi itu perlu diubah sudahlah. Perlu diubah. Trading kita masih buat, kita masih maintain, tapi mungkin dia punya situasi tidak macam sebelum inilah. Tahun 2017 kita boleh jual sampai 1000 ekor.
Jadi itulah Yang menternak kambing di ladang sendiri pun masih berterusan. masih berterusan. Tapi iyalah, kalau setakat sebagai contoh lah, kita ada 200 ekor induk. 200 ekor induk. Mungkin dalam satu masa tertentu, satu musim dia beranak mungkin kita dapat 300 ekor lah. Jadi dalam satu tahun itu kita cuma boleh jual 300 ekor tuh saja. Iya. 400 ekor, 500 ekor pun permintaan. Kalau cuma kita ada stok 300 ekor, itu saja yang kita mampu kasih keluar. Iya. Jadi pendapatan kita stop di sana. Cari cara lagi, macam mana lagi. Mau tidak mau karena buat kursus lah. Tarik lagi penternak supaya makin ramai menternak, kambing makin banyak. Tidak cukup dengan itu, cari lagi apa lagi strategi. Kita nampak ini pada waktu itu juga industri pertanian ini, tanam durian ini sudah mulai berkembang pula. Pada waktu 2018, 2019, waktu itulah saya Cip mungkin ke belakang sudah nih. Baru saya dengar ini Musang King, durian IOI, macam-macam yang jenama-jenama spesial lah. Ya, duri hitam. Duri hitam. Pada waktu itu saya ambil peluang. Saya ada ini emas hitam, bajak berkualiti kan. Kita ada ini tai kambing, bajak berkualiti. Jadi ini tai kambing saya jual kepada pekebun durian. Sebab pekebun durian inilah antara market yang mau perlu kuantiti yang besar. Ya, Sebagai contoh, ini kita punya kawan lah, David Cheng, ini bos ini Hapseng ini, si Awon. Dia pun ada beli kita punya tai kambing kan. Sebab iyalah dia pun kebun durian dia di sebelah Nalapak kah. Kalau saya tidak silap bukan alang-alang juga lah. Jadi dulu tai kambing kita biarkan saja. Tapi bila kita nampak ada satu industri baru muncul, kena lagi dia ini industri pertanian, kita selari lah, kita kena lah kan, kita match. Ambil peluang, belilah saya punya tai kambing. Jadi akhirnya kita tai kambing pun sampai sekarang lah Cip. Dia sudah jadi satu sumber pendapatan yang bagus lah. Apatah lagi ada pula kawan-kawan ataupun usahawan yang mengusahakan ini pemprosesan vermikompos kan. Jadi tai kambing ataupun kita punya bahasa yang manis lah. Ini emas hitam makin laku lah. Jadi menternak kambing ini tidak semestinya jual kambing saja. Ada sudah pendapatan sampingan kan, jual itu baja kompos tadi ataupun saya bilang emas hitam lah. Jadi selain daripada jual kambing, jual emas hitam tadi itu, dan kita buat kursus. Itu yang kita maintain pada sekitar 2018-2019 lah. Tapi itulah Cip. Kalau kita mengharapkan ini saja, akhirnya dia lambat. Maksudnya sampai satu tempo kita buat kursus sampai bila kan? Sampai bila mau kasih banyak penternak? Sampai bila? Lagipun kita punya data, sekali kita anjur kursus dalam 30 orang mungkin adalah 3, 4, 5 orang saja yang menternak. Jadi akhirnya kita terpikir lagi satu ide. Oke, kita penternak, kita buat kursus tapi untuk perkasakan ini penternakan yang sedia ada. Dan pada waktu itu baguslah Cip. Kita bergerak bersama-sama dalam koperasi, dalam persatuan, dan banyak kita kerjasama dengan Jabatan Hewan. Jadi penternak yang sedia ada ini, Jabatan Hewan makin kenal. Oh, sana ada, kita bantu bagi dia baka. Itu salah satu juga strategi untuk kita perkasakan ini penternak kambing supaya bakalan kambing pun semakin banyak lah. Itu dari segi kita punya perjuangan sampingan lah. Maksudnya kita mau tengok ini industri berkembang kan. Sebab ada buat untung semata-mata. Bukan untung semata-mata. Masa depan untuk bangunkan peternak ini bersama-sama mendapatkan keuntungan itu secara lebih sepatah lah. Betul, Cip. Sebab macam saya cakap tadi, pasaran ekspor terbuka luas. Sebelah saja negara Brunei. Dan sebelum saya terlupa lah, untuk makluman kawan-kawan semua, negeri Sabah ini dia sangat spesial. Dia punya
taraf ataupun dia punya status ini negeri Sabah sama dengan Australia, sama dengan New Zealand. Maksudnya eh, wilayah ataupun tempat yang bebas penyakit berjangkit. Jadi ternakan kita ini di mana-mana seluruh dunia kita boleh ekspor, tiada masalah. Sedangkan Sarawak sendiri dia tidak boleh ekspor ke Brunei. Nah, sebab dia bukan lagi status bebas penyakit berjangkit. Terutamanya ini FMD lah. Food and Mouth Disease kan, penyakit kuku dan mulut. Jadi itulah, nampak sangat-sangat kita nih ada potensi yang sangat besar. Market kita tidak perlu risau. Malahan kawan di Brunei lagi yang selalu, bosku, tidak boleh atur kah ini tahun? Kasihlah 20 ekor. Akhirnya 20 ekor mencip, orang mau minta ekspor, Pak. Tapi iyalah 20 ekor, pengurusannya sama juga, masanya sama juga, cas transportnya sama juga. Memanglah keuntungan makin kurang kan. Itulah kenapa kita mau ajak volume, kita mau ajak kawan-kawan menternak. Yang sudah sedia menternak itu tambah lagi ternakan supaya banyak kambing. Bila banyak kambing senang kita buat duit yang lagi besar, Bah. Dan bukan saya satu orang, kita sama-sama. Begitu dia punya konsep. Tapi iyalah, saya kena akui juga zaman ini berubah sudah, Cip. Zaman sentiasa berubah. Kita dulu mungkin berada di top lah, kita berada di puncak. Orang kenal kita, cari kambing, dia bilang. Sampai kawan cakap aja, saya nampak kambing berjalan-jalan kan, saya teringat Sabli, Bah. Sampai begitu, Bah, orang punya branding dengan saya lah, kambing kan. Tapi iyalah, saya kena sadar diri, saya kena berubah ikut peredaran zaman juga lah. Akhirnya apa yang saya nampak, kawan-kawan penternak tidak ada masalah sudah untuk jual kambing. Diorang pun di mana-mana, diorang menternak di mana-mana daerah, kambing sangat laku. Baru post-post di Facebook pun orang sudah berebut-rebut beli. Jadi tidak ada masalah pasaran sudah, Cip. Ini salah satu yang saya mau highlight juga lah, selain daripada pasaran ekspor ke Brunei. Sebenarnya pasaran setempat pun, kalau saya mau tumpur ranau saja pun, hampir hari-hari, minggu-minggu orang beli kambing, Bah. Jadi kalau setakat kita ada 200-300 ekor, 1 tahun menjual tutup kedai, Bah, kita. Tutup kandang. Jadi itulah keunikan ini industri peternakan kambing lah. Bidang peternakan kambing ini dia ada seni dia yang tersendiri. Terlalu kita mau menjual, ada duit, kandang tutup. Terlalu slow kita mau menjual, kambing makin banyak, cost meningkat, pocket makin nipis. Jadi kita kena kreatif lah, kita kena manfaatkan segala apa yang sumber yang kambing ini boleh bagi. Jadi itulah antara titik tolak yang akhirnya pada 2019, bila kita sudah masak sudah dengan ini industri penternakan kambing lah, kita bilang breeding, trading ini kambing, buat kursus segala-gala ini tai kambing pun kita sudah jual. Bilang sampai daripada ujung rambut. Dari ujung rambut sampai ujung dari ujung rambut sampai ujung kaki, Bah. Kita sudah buat sudahlah, Cip. Akhirnya dia ada satu tempo, dia ada satu masa itu kita akan susah sudah mau berkembang. Melainkan tambah lagi kambing banyak-banyak lah. Tapi iyalah, kita kena kita kena berpijak di bumi yang nyata lah. Kita kena berpijak di bumi yang nyata. Saya sebagai contoh lah, kalau di Sabah ini, saya berani cakap, mungkin peternak yang ada 1.000 ekor kambing, tidak sampai pun 5 orang, Bah. Ada 1.000 ekor kambing. Itu pun kawan-kawan yang memang jutawan gila-gila. Yang dia tidak jual ini kambing pun dia tidak hirau, Bah. Dia ada sumber pendapatan yang kuat. Sebagai contoh, saudara Jason kan di Putatan Tetiau, kita ada Abang Chip, saudara Munawar. Diorang nih orang-orang yang pemain big player lah dalam ini industri kambing, tapi yang tidak bergantung sepenuhnya pendapatan dengan ini kambing. Jadi maksudnya di sana, di level saya,
untuk kita mau tambah lagi ternakan, sudahlah kita bergantung sepenuhnya dengan ini industri. Tunggang terbalik, jatuh bangun, industri kambing lah. Kita punya base, kita punya asas untuk kita buat duit. Jadi saya sudah rasa lah kita sudah capai satu tahap yang kalau kita tidak berubah, begitu-begitu sajalah. Ataupun kita bilang silap-silap kita punya pendapatan akan terjejas. Jadi itulah titik tolak saya buka ini Sabli God Heaven. Saya tidak lari jauh. Kita cuma jadikan kambing ini produk pelancongan pula. Ini bila kita sudah mulai kenal kawan-kawan usahawan kan, cerita-cerita dengan saudara Jubair Arnab Village, Arnab pun boleh sampai juta bah, kan? Jadi iyalah dengan kita berkongsi-kongsi pendapat, akhirnya naik saya punya semangat. Bagus saya jadikan ini kambing produk pelancongan. Kenapa ini kambing saya boleh bawa pergi wild run, pergi run bah, 3 kilometer saya boleh bawa kambing. Jadi saya rasa ini kambing memang boleh dijadikan produk untuk menghiburkan orang bah, begitu. Dalam masa yang sama, tetap juga orang datang pergi tanya beli kambing. Tetap kalau orang mau belajar pasal kambing, datang pergi tempat saya, kan? Jadi ada lagi yang saya boleh tunjuk depan mata bah. Jadi sampai begitulah saya pertimbangkan itu semua. Akhirnya kita tahu lagi ini yang tidak boleh lari lah Cip. Untuk kita di Ranau ini, sektor pelancongan ini antara sektor yang utama lah. Sektor yang utama dan terus terang cakap di sini saya bersyukur juga lah nampak banyak penglibatan kita anak-anak tempatan kan, orang-orang kita lah maksudnya. Jadi itulah ini pun saya punya perkongsian lah, bila kita jadikan kambing ini sebagai produk agro pelancongan, orang datang pergi tempat kita kena bayar lah. Mau pergi main-main dengan saya punya kambing, mau pergi belajar pasal kambing, mau pergi tengok ini kambing, kena bayar lah. Jadi dia bayar entrance fee. Kemudian ada activity lagi, mau rasa perah susu kambing, mau rasa minum susu kambing, kena bayar lagi lah. Jadi akhirnya pada 2019 itu, pada hujung November, awal Desember begitulah, ini Sabli God Heaven sangat kena pada waktu itulah. Dia meletup lah. Waktu itu, kenapa saya tidak buka ini daripada dulu? Ini tiada pun kambing yang berkurang bah. Setiap hari orang datang melawat bagi duit kan. Kambing bukan berkurang, tapi kita dapat mau 1.000 lebih ringgit kan satu hari. Jadi kita nampak pada waktu itu dia bikin duit lah. Tapi kita tidak sangka-sangka lah. 3 bulan selepas itu, inilah cabaran paling besar lah. 3 bulan selepas itu, siapa yang pernah terfikir, siapa yang pernah terbayang? Dulu kan Cip, ini dia punya ibarat lah. Waktu belajar di sekolah kan, sekolah menengah, sekolah rendah. Terbayang bah, 20-20, wawasan 20-20 kan. Saya punya bayangan kan Cip, kereta pun sudah boleh terbang sudah bah. Mungkin bangunan pun sudah pencakar langit lah. Maksudnya pada waktu itu modern. Dan memang itu pun yang PM kita dulu, Dr. Mahathir target pada tahun 2020 itu kita sudah mencapai status negara modern, negara maju kan. Tapi siapa yang menjangkakan tahun 2020 kita berkurung di rumah bah? Kan Cip, siapa yang menjangkakan tahun 2020 kita berkurung di rumah? Saya ini yang sudah berapa belas tahun menceburkan diri dalam industri perniagaan, tidak pernah satu hari duduk diam di rumah, tiba-tiba kena kurung di rumah. Mati akal kita Cip, mati akal. Cuma iyalah, yang saya bersyukur juga pada waktu itu ialah 2 minggu pertama itu kita perit lah, tidak boleh keluar. Akhirnya cari jalan macam mana. Kalau saya tidak keluar bos, matilah saya punya kambing, tiada orang boleh kasih makan ini kan. Sebab waktu itu 1 orang saya boleh keluar. Merayu oke. Diisytiharkan untuk ini pertanian peternakan essential service.
kamu boleh beroperasi dengan syarat dan SOP yang sudah ditetapkan lah begitu. Jadi iyalah industri pelancongan pada waktu itu saya baru 3 bulan beroperasi Sabli God Heaven 100% tutup chip, betul-betul terkesan 100%. Sebab siapa lagi yang mau datang kan? Pelancong memang Pelancong danau sudah. bukan lagi tidak boleh datang Renau chip, diharamkan pada waktu itu diharamkan untuk datang. Jadi itu 100% tutuplah. Tapi iyalah kebijaksanaan kita punya kerajaan kan, kerajaan Malaysia. Akhirnya bulan berapa tuh? Bulan 6 kah? Bulan 7 boleh beroperasi balik. Jadi kita buka seperti biasa. Cuma dengan SOP yang lagi ketat dan apa yang saya nampak dia bukan macam yang dulu lah sebelum PKP. Nah, selepas PKP ini pelancongan ini sudah mulai ada satu perubahan yang bagi saya dia semakin menurun lah, semakin merosot. Apatah lagi macam tempat kami ini Cip. Kami bukan di Kundasang. Kami ini kalau mau kira ini lapisan kan, orang pergi Kundasang dulu Kundasang ini lapisan pertama. Selepas itu turun ke bawah sedikit daripada Arnab Village sekitar Pekan. Nah itu lapisan kedua lah. Dan kami ini lapisan ketiga sudah. Kalau pelancong itu sanggup untuk tembus jam, dia pelan-pelan legot-legot dia bilang dusun lah sampai juga lah ke tempat kita kan. Tapi kebiasaannya musim cuti ini jam. Bila jam orang sanggup lagi patah balik. Jadi itu antara dia punya cabaran lah. Selepas kita beroperasi balikan. Jadi terus terang cakap dia punya permintaan tidak sudah macam dulu waktu sebelum PKP. Tapi iyalah akhirnya kita ini saya maintain dengan sudah banyak kita punya sumber pendapatan sekarang. Kita kursus kita sudah jarang buat lah, tapi kita masih jual kambing. Kemudian orang pergi melawat. Kemudian tai kambing. Kemudian kita ada juga susu kambing. Jadi kita ada ini pendapatan, kita kumpul-kumpul, kita simpan-simpan, pusing dia balik, akhirnya bolehlah menampung kita punya kos operasi untuk kita memaintain ini agro pelancongan Sabli God Heaven lah. Dan satu misi terbesar saya sebenarnya untuk Sabli God Heaven ini, Cip, dia sebenarnya selain daripada kita menjana pendapatan, Sabli God Heaven ini saya buat dia untuk jaga saya punya nama, nih. Maksudnya branding lah. Hari-hari orang dengar Sabli God, Sabli God, Sabli God. Oh ini kah pula sebab iyalah di Renau ini sebenarnya Sabli bukan satu orang nih, banyak. Ada Ustadz Sabli, ada macam-macam lah. Saya sendiri pun sudah jumpa mau 4-5 orang Sabli. Tapi Sabli kambing cuma satu lah. Jadi itu branding lah. Itu juga yang menyebabkan mungkin kita ada satu permis begini yang dihaskan untuk jaga kita punya branding. Akhirnya orang akan lebih yakin kepada kita. Jadi orang pun nampak kita ini macam satu badan yang yang kita bilang sudah tough kan. Sudah ada orang pun yakin lah. Akhirnya daripada keyakinan orang ini, itulah kita dapat lagi peluang-peluang lain seperti kita dapat pula kontrak untuk supply rumput. Begitu. Saya dapat bukan suka-suka tahu. Kita bina branding mau bebelas tahun. Mau kasih percaya orang ini Sabli ya. Kita boleh bikin Mbak ini Ini rumput ini kita sudah kenal berapa belas tahun sudah. Jadi kami ada kepakaran untuk bekal ini rumput. Kami boleh tanam. Tiada tanah saya boleh bawa orang kampung sebagai contoh lah. Akhirnya iyalah orang percaya dan akhirnya kita diberikan peluang untuk ambil ini kontrak supply pula rumput. Begitu. Jadi itulah sedikit sebanyak Cip saya punya perjalanan perkongsian setakat ini. Wah, itu satu perjalanan yang
bukan mudah untuk ditempuhi belasan tahun. Dan kan daripada awal karir Fosian itu sebagai seorang graduan yang mana ibu bapak mengimpikan untuk anak dia itu bekerja dengan Ah, pihak kerajaan tapi menentang arus dan menentang arus. kembali ke kampung halaman dan mengusahakan aktiviti ekonomi yang tidak populer, belum lagi nampak jalan yang jelas. Tapi pilihan itu kalau mungkin diibas-ibas balik rasa-rasa betulkah menyesal ataupun rasa bersyukur? Kalau dipikir-pikir balik, Cip, iyalah, saya sangat-sangat bersyukur lah. Saya sangat-sangat bersyukur. Saya antara orang yang first berpeluang belajar di U, bah. Sebab di U inilah, Cip, sebenarnya banyak input saya dapat tahu. Pada waktu itu kan saya rasa salah satu tempat yang senang ini info berlegar adalah di U. Input pasal pertanian saya dapat pada waktu itu terlalu banyak. Akhirnya macam semangat kita kan bukan lagi mau kerja, tapi bagus lagi saya balik kampung saya ada tanah, bah. Bagus kita usaha tanah. Dia cerita vertigasi pun boleh jana begini-begini. Ah, itulah ah, saya bersyukur lah. Waktu itu pun PM kita Abdul Ahmad Badawi kan dia betul-betul sangat support ini dasar pertanian. Jadi eh, saya sangat iyalah saya bersyukur sebab eh, pada timing yang sesuai itu saya menceburkan diri. Biarpun tidak terus berjaya, tapi akhirnya kita berjayalah untuk capai satu level yang macam sekarang kan? Ya, alhamdulillah. Jadi bertepatan pula dengan sekarang kerajaan Madani ini mendorong kan menyeru kepada orang muda untuk terlibat aktif dalam bidang agro makanan pula. Mungkin sebab daripada pandemik yang lepas, kebergantungan kita kepada negara luar, kepada bekalan makanan ini menjadikan kita semakin sadar yang kita sebenarnya tidak cukup bekalan makanan kan. Jadi kepada mungkin Bro Sabli boleh kongsikan mungkin kalau boleh sebagai satu pandangan ataupun nasihat kepada orang muda, para graduan di luar sana yang ingin menceburi bidang pertanian, mungkin apa yang orang perlu buat pada peringkat awal dan untuk bertahan dan mencapai satu tahap yang boleh dikatakan berjaya. Oke, ini perkongsian berdasarkan kita punya pengalaman sebenar lah di lapangan. Dan apa yang saya boleh kongsikan, dia begini. Pertama, kalau mau ceburkan diri dalam industri pertanian ataupun peternakan, kita kena ada satu kesungguhan lah. Kena ada satu kesungguhan yang betul-betul, kalau kita buat jangan hangat-hangat kayak ayam. Kalau setakat ada perasaan ataupun ada mentality sekadar mau coba-coba, bagus tidak payah lah. Bagus tidak payah. Di negeri kita ini, di Sabah, ataupun kita kasih kecil lagi lah, pergi Ranau, daripada dulu kita punya orang-orang tua, bah, pun memang sudah biasa dengan ini industri pertanian, peternakan, dan salah satu kita punya kelebihan orang Ranau nih, macam manapun kita ada tanah. Nah, mungkin tidak besar lah, tapi tanah itu bukan masalah kalau di Ranau. Nah, tidak ada tanah, kita ada jiran-jiran yang ada tanah, kita boleh sewa, tidak ada masalah. Jadi tanah itu bukan satu masalah lah. Yang penting kita ada kesungguhan, kemudian kita kena cari ilmu lah. Kita kena cari ilmu. Kalau bilang mau menternak kambing, kenal pasti macam mana cara yang betul untuk kita dapat itu ilmu. Bukan saja baca buku. Oh, pergi jumpa, ada tuh bapak kambing Sabah tuh, ada di Ranau. Sebagai contoh lah kan, mungkin pergi jumpa saya kah. Tapi sekarang banyak kawan-kawan yang sudah berpengalaman lah, boleh rujuk dengan dorang. Kita banyak lah kalau di sebelah KK ada Abang Noel, ada Abang Jason, macam-macam lah. Dan satu lagi, ini kita perlu sampaikan lah supaya orang lebih nampak. Nah, jadi orang yang nampak, dia nampak ini sebagai peluang ataupun macam mana itu terpulang kepada dia lah. Selain daripada pendidikan, inilah pertanian, pengeluaran makanan, keterjaminan makanan. Inilah kementerian yang banyak menyediakan dana sokongan untuk usahawan. Dia banyak dana untuk apa? Untuk
bangunkan ini industri pengeluaran makanan di negara kita lah. Tidak semestinya dana untuk teknologi, dana untuk memulakan perniagaan, dana untuk kembangkan perniagaan, dia banyak disediakan. Jadi terpulang kepada kita macam mana mau rebut itu peluang lah. Biasanya bukan orang eh, tidak layak untuk dapat ini, tapi diorang tidak ada info, diorang tidak ada itu maklumat, diorang tidak tahu macam mana mau memohon. Jadi itulah dalam kita punya perjalanan sebagai seorang usahawan nih, ataupun ada nanti adik-adik, abang-abang kah, sesiapa yang berminat untuk menceburkan diri dalam industri keusahawanan nih, jangan segan, jangan malu untuk berjumpa dengan orang yang sudah lama lah. Biarpun dia lebih muda, biarpun dia sudah tua, bukan itu usia dia yang kita mau tengok, tapi itu dia punya pengalaman jatuh bangun dalam industri. Apa yang dia sudah alami itu. Kenapa dia masih tahan sampai sekarang? Saya senang saja dia punya nih, dia punya, kalau saya dia punya matematik nih senang saja. Dia bertahan bermakna dia buat untung. Itu saja. Jadi untuk usahawan-usahawan baru, jangan malu lah. Jangan malu, jangan segan, rajin-rajin lah. Menuntut ilmu bukan banyak cara, bukan macam saya cakap tadi, bukan dengan baca buku saja, mungkin pergi belajar dengan mana-mana yang sudah berpengalaman lah. Macam kalau apa aquaponik, boleh jumpa dengan saudara Azizul sendiri. Asal berkaitan dengan pertanian lah, vertigasi pun saudara Azizul sudah mahir. Apalagi aquaponik, hidroponik, segala-gala ponik nih lah. Ini dia punya master. Jadi jangan segan lah. Jangan, diorang nih macam saya tengok next level sudah nih, dia mau layan nggak kalau kita pergi Jangan ada pikiran begitulah. Sebenarnya itu dulu Cip, saya ada pikiran begitu tahu. Saya risau betul mau jumpa ini orang-orang yang macam sudah besar, Pak. Maksud saya kan, waktu kambing saya 17 ekor, saya risau betul mau pergi tanya dengan ini kawan-kawan peternak yang sudah beratus-ratus ekor. Sebab iyalah, dorang beratus ekor, Pak. Kau rasa kalau saya bertanya nih, dorang pandang lagi kah? Tapi sebenarnya saya silap. Saya silap. Salah satu kebaikan ini bidang keusahawanan dalam pertanian peternakan ini, dia punya pemain-pemain industri ini sangat suka berfungsi. Itu yang kita kena hargai betul lah. Bersyukur betul kita ada di Ranau dan dia punya pemain-pemain industri pun sangat-sangat sportif. Kalau saya sendiri pun Cip, kalau di sini untuk ini belia-belia orang muda, macam saya tidak boleh kira sudah Cip berapa yang kita sudah bantu untuk push ikutlah ini program tiup. Apa itu tiup? Itu baladar kah? Itu apa? Itu tiup moto kah? Orang tidak tahu, Pak. Tidak, ini tiup Tunas Usahawan Bumi Putra. Begitu, jadi kita kasih paham, macam mana itu bos, isi online saja begini. Dorang isi, mudah-mudahan dapatlah kan, dapat. Jadi bila dapat, dorang ada modal awal. Dan yang bagus ini tiup, dapat dan dia ada kursus ringkas lah. Ada seminar beberapa hari kan. Jadi sekurang-kurang ada asas. Bukan juga kita cakap 100% yang dapat itu, yang memohon itu dapat dan berjaya. Tapi iyalah, untuk kita mau galakan ini bidang keusahawanan supaya terus berkembang maju, itu sih dia punya cara. Kita kena promote dan kita harap daripada mungkin 100% yang terlibat, syukurlah kalau ada 5-10% yang terus berkembang. Oke, jadi selain daripada itu, tiup kita ada agripreneur muda, dan banyak lagi lah Cip. Di Peladang, agensi apa lagi, Risda, MPOB pun banyak sebenarnya bagi bantuan yang boleh membantu seorang usahawan pertanian peternakan lah. Jadi syaratnya tuh mudah saja, kena rajin-rajin bertanya lah. Baik, tadi saya ingat Cip Sabli sudah bagikan kita banyak info, banyak tips, dan juga message-message untuk berani berubah, keluar daripada kepompong dan pemikiran yang lama menjadi individu yang
boleh menjadikan industri pertanian khususnya sebagai sumber pendapatan yang lumayan. Jadi saya ingat kita sudah pun sampai kepada penghujung sesi podcast kita. Kita tanpa sadar kita sudah pasal 2 jam kita punya sesi ini. Dan Cip Sabli pun walaupun kita ambil rekod ini pada bulan puasa, tapi semangat itu tetap maintain macam sebelum waktu bulan puasa. Jadi ini satu yang kita hargai. Mudah-mudahan ini juga jadi satu amalan ibadah dan menambah berkat kita dalam berpuasa lah. Jadi mungkin kata terakhir lah, Cip, harapan mungkin dalam industri peternakan kambing di Sabah ini, mungkin beberapa menit mungkin boleh Oke, kongsikan untuk harapan. seorang insan lah, untuk seorang kan seperti saya ini yang sudah berada dalam industri sudah 15 tahun sudah, daripada tidak ada apa-apa, bah, jatuh bangun tunggang terbalik kita sudah rasa, dan kita nampak dia punya potensi ini, Cip. Kita boleh tembus pasaran ekspor. Tidak pun jauh, bah, di sebelah saja. Negara jiran sih, negara Brunei. Yang penduduk Islamnya berapa? Mau 99% mungkin. Jadi market itu terbentang luas. Kita memang sudah diisytiharkan bebas penyakit berjangkit. Tidak ada risiko. Jadi sekarang terpulanglah dari kita sejak mau ataupun tidak. Segala info, segala cerita market apa semua kita sudah buka. Nah, Tidak rahasia sudah. tiada rahasia sudah. Tinggal lagi siapa yang mau kena buat bersungguh-sungguh, pergi cari ilmu pasal ini peternakan. Kalau mau buat peternakan lah, mau buat pertanian, sebab negara Brunei pun import juga sayur daripada kita nih. Nah, jadi sebenarnya untuk pertanian peternakan ini asal dia berkaitan makanan, tidak ada masalah sudah ini. Nampak lagi selepas PKP kan. Selepas PKP kita punya krisis makanan macam mana, itulah makanan sekarang makin gila-gila naik lah. Jadi untuk orang yang sudah 15 tahun menceburkan diri dalam industri pengeluaran makanan ini, saya boleh simpulkan industri ini punya satu masa depan yang sangat cerah lah. Itu yang dia punya manis. Dia punya pahit pula. Untuk mau capai, untuk mau dapat yang cerah ini, dia bukan mudah lah. Mungkin kita terpaksa kadang-kadang hampir kemurungan, tidak cukup dana untuk kita pusing. Mungkin kita rasa kesedihan, kita punya ternakan mati. Baru kita boleh capai itu. Iyalah itu masa depan yang macam saya cakap tadi lah, masa depan yang terbuka luas itu. Jadi Sinarnya yang bersinar. Maksudnya peluang sudah ada. Terpulanglah daripada kita berani ataupun tidak. Kalau yang betul-betul berminat ataupun ada keinginan untuk mementernak kambing, jangan malu-malu. Datanglah Ranau, pura-pura pergi lewat Sabli Temen. Tapi sebenarnya iyalah mau pergi jumpa lah, betul kan? Mungkin mau cari tips semacam mana, tiada masalah. Kita sentiasa menerima, dan saya terus terang untuk industri peternakan kambing, saya antara orang yang paling support ini industri lah. Macam manapun orang itu masih baru, saya akan tolong dia kau punya lah. Alhamdulillah. Jadi kita sudah ada orangnya di sini. Ceritanya pun sudah kita kongsi, dan sudah pasti Cip Sabli sendiri pun membuka seluasnya pintu untuk sesiapa saya datang belajar tentang ilmu peternakan kambing. Peternakan lah. Baik, kita sudah berada di penghujung podcast kita. Silakan ambil message-message yang penting dalam perkongsian sementara tadi untuk menjadikan kita individu yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan jangan lupa follow, like, dan share channel YouTube kita, Spotify, TikTok, Facebook, untuk kita sebarkan lagi manfaat-manfaat, dan juga kita memastikan lebih ramai Cip Sabli dalam lapangan peternakan, dan lebih ramai individu yang usahawan yang kita fungsikan di sini menyebarkan ilmu manfaat mereka dan melahirkan lebih ramai tenaga-tenaga muda yang mahir, yang berdaya saing dan membantu kemajuan ekonomi dan juga
setempat di negeri Sabah. Jangan lupa saksikan episode Come On Lah yang akan datang dan teruskan menyokong kami. Come On Lah Podcast, berani berubah.